Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada surga, ada neraka, dan itu bukan suatu hal yang kadang kita berlebihan senangnya karena kita melihat surga, dan juga kita tidak merasa khawatir dan takut karena ada neraka yang sangat menyakitkan. Intinya apa? Semuanya itu adalah, kedua-duanya itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan kita beribadah, selama kita yang dicari adalah rahmat Allah, imanan wahtisaban, maka tidak ada kekhawatiran. Mau di mana saja, mau di dunia dalam kondisi apapun, mau di alam barzah, mau di sakaratul maut, mau di padang mahsyar, mau kita dalam kondisi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau di sirat, mau di mizan, itu tidak ada ketakutan apapun selama kita membekali di dalam dunia ini dengan bekal takwa. Karena sebaik-baik bekal di dunia adalah bekal takwa. Wa inna khairaz zadi zadut taqwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga seraya berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, idhab ilaiha, pergilah engkau kepada surga. Kemudian Jibril pergi kepada surga. Wa izzatuka la yasma'u bi ahadin illa dakhala thumma hafa bil makarih. Ternyata ketika Jibril ngecek surga, jadi ketika disori Allah Subhanahu wa taala, di surga itu dipagari sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi di dalam surga itu dipagari sesuatu yang tidak kita sukai yang ada di dunia. Haffaha bil makarih, maka dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita sukai di dunia. Tsumma qala ya Jibril, jadi kemudian Allah itu berkata, wahai Jibril, idhab fandur. Jadi setelah mengadu lagi, dia suruh pergi lagi Jibril itu ke surga. Idhab fandurila, maka perhatikan yang ada di surga itu. Kemudian pergi, fadhahaba fanadhuril, tsumma jaa faqala ay. Kemudian datang lagi, wahai Tuhanku, laqad khasyitu alla yadkhulha ahad. Saya takut kalau dia surga itu dikelilingi oleh pagar yang tidak kita sukai yang ada di dunia. Saya takut enggak ada seorang pun yang bakal masuk ke sana. Laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Saya takut, khawatir kalau enggak ada yang masuk di sana. Intinya apa? Di sekeliling surga itu dikelilingi pagar yang tidak kita sukai yang ada di dunia. Berat ya. Tapi selama kita punya kekuatan dan punya niat yang baik, maka amal soleh, harapannya rahmat, iman, dan keyakinan kita, maka tidak ada kekhawatiran. Meskipun Jibril pun mengkhawatirkan tidak akan bakal orang masuk surga kalau hanya mengandalkan amal saja. Maka kualitas ibadah kita semakin lama seharusnya semakin berkualitas. Mungkin kalau kita baik kepada seseorang, masih mengharapkan orang itu berbuat baik. Itu tahap gitu. Itu stepnya, langkah pertamanya. Kalau orang berhenti di situ, kalau orang tidak berbuat baik ke kita, pasti kita akan kecewa. Benar atau tidak? Pasti akan kecewa. Ke siapa saja. Akhirnya apa? Ketika kita mendapat kekecewaan itu, maka kita akan memutus amal soleh itu. Maka kita akan berhenti. Maka yang paling ujung yang dikatakan ikhlas itu sudah nggak ada kepentingan apapun. Nggak ada kepentingan apapun. Kenapa membaca surat ikhlas itu 3 kali itu seolah-olah itu sama dengan khatam Al-Quran. Jadi kalau membaca surat ikhlas 1 kali sepertiganya, kalau 2 kali 2/3, kalau 3 kali bisa khatam. Maka di dalam surah itu nggak ada kepentingan. Yaitulah apa yang kita perbuat birahmatillah, mengharap keridhaan dan rahmat Allah, maka apapun yang terjadi sampai selesai kita beramal soleh, kita nggak mengharapkan itu. Bagaimana kalau kita masih belum seperti itu? Ya kita harus bertahap. Intinya apa? Untuk bisa seperti ke tahap yang tertinggi ini, biar kita tidak mudah kecewa.
tidak mudah, misalkan kita melakukan ini harus seperti ini. Kita melakukan hari harus bertimbal balik seperti ini. Nah, harapan ini yang akhirnya membuat kita kecewa. Maka benih-benih kecewaan itu berasal dari itu. Awalnya amal baiknya itu baik, ketika terhenti karena yang ditimbulkan dari amal baik kita itu efek yang negatif yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita akan kecewa. Yang awalnya ada cahaya, kemudian cahaya itu akan berhenti. Maka kalau orang sudah ikhlas terus, sudah dengan niat imanan wahtisaban, sudah mengharap-harap hanya kepada Allah saja, ya sudah, dia akan terang. Mau bagaimanapun juga, mau keadaan seperti apapun juga, mau dimanapun juga, tidak akan masalah buat dia. Mau punya harta banyak juga bakal membahagiakan dia. Tapi meskipun dia masih belum punya harta yang banyak, tetap akan bahagia. Toh intinya juga secara fitrah, orang itu akan mendapatkan hasanah dunia dan hasanah akhirat ketika seseorang benar-benar mencarinya. Mungkin ada amal baik kita yang belum ke titik ini. Kita selalu baca misalkan surat Ikhlas, kita hafal, kita baca di dalam sholat, dalam kehidupan kita, tapi belum meresapi apa yang terkandung di dalam isi dari surat Ikhlas itu. Maka kalau dilihat seperti hidayah, jadi ada di dalam Quran itu, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita. Maksudnya hidayah itu, setelah hidayah itu kenikmatan. Nih lihat. Kenapa di sana dikatakan alhamdulillah dulu? Jadi berarti kalau ada alhamdulillah itu kenikmatan. Intinya apa? Sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan, dan itu diridhoi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Hadana itu kenikmatan yang paling agung, yang paling banyak, yaitu surga. Kalau yang kesenangan kita ada di sini itu bagian kecil dari surga-surga yang entar, yang ada di akhirat. Kalau kita tidak diberi hidayah Allah, maka kita akan tersesat. Maka kenikmatan itu akan menjadi nikmah namanya. Jadi kebalikan nikmah itu kembali ke nikmah. Kalau ini kan nikmat. Kalau ini nikmah. Kalau dia tidak terus mempertahankan ini. Maka yang terus di dalam petunjuk itu orang-orang yang mendapat kenikmatan. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Siapa yang mendapatkan nikmat ini? Kalau orang sudah mendapatkan nikmat pasti akan farauhu wa raihanun. Nah, bahagia dia. Baru kalau sudah bahagia, rizkinya akan mengalir deras. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Jadi kalau terus seperti ini, kenapa orang biasanya belum ke sini sudah ke rizki? Ada istilah orang itu biasanya mengatakan rizkinya seret, ya kan? Ekonominya seret. Dia langsung ke sini. Belum ke tahap ini, hidayah, nikmat, bahagia, rizki. Biasanya orang dibalik rizki dulu, kemudian bahagia. Banyak uang dulu, kemudian bahagia. Kenapa bahagianya sebentar? Ayo, coba. Biasanya kalau ini dulu, uang dulu, biasanya orang bahagia setahun, 2 tahun, habis itu anjlok lagi. Ya kan?
Jadi dia tidak istiqomah kebahagiaannya. Oh ternyata rizki itu yang paling ujung. Yang paling besar tuh ini. Kenapa di sana alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita. Maksudnya yang di sini menunjukkan tuh menunjukkan kemana? Menunjukkan kenikmatan yang paling banyak, kenikmatan yang paling tidak terbayang, kebahagiaan kita kalau menerima kenikmatan itu. Jadi kalau kita hanya mengharapkan ini lancar dulu, biasanya senangnya sebentar. Jadi kalau kita sudah bisa mengalami itu, biasanya itu. Tapi kalau berawal dari sini terus begitu, itu akan awet. Mau kelihatan biasa aja tetap sama orang dianggap orang yang cukup. Mau dalam keadaan apa, mau hidup sederhana, mau biasa aja akan dianggap cukup. Karena dia sudah melalui tahap ini. Kenapa orang bisa dalam keadaan susah itu masih tetap bahagia dia? Karena ininya luas. Dadanya yang ada di dalam itu, batin di sini. Batin itu apa yang ada di dalam sini. Ini luas ini. Kalau ini luas, beribadahnya akan leluasa. Maka untuk bisa meliputi yang ada di sini, melapangkan itu ya dengan ikhlas itu. Ya kalau masih belum bisa misalkan, ya sudah. Seperti tadi, bertahap agar tidak kecewa, sudah saya melakukan seperti ini, sudah mau efeknya seperti apa, mau timbal baliknya seperti apa, saya akan tetap melakukan ini. Lama-lama kamu akan menjadi pelita. Bukan hanya menerangi keluargamu, tetapi seluruhnya. Keluarga dekat, keluarga jauh, atau tetanggamu. Kalau sudah orang itu terus dimintai tolong sama orang lain, dan itu sudah menjadi pelita, itu dia akan posisi sudah seperti itu. Mau dia menurun, dia meninggal misalkan, dia dilanjutkan oleh putra putrinya, terus akan seperti itu. Karena kebaikan yang meninggal itu akan mengalir terus. Akhirnya bukan berbuah rezeki saja, berbuah kesolehan. Dilanjutkan oleh putranya, dilanjutkan oleh cucunya, dilanjutkan oleh cicitnya, dan terus seperti itu. Bagi yang belum memulai, maka mulailah seperti ini. Sampai kapanpun gak ada matinya. Dia akan tetap berjalan. Sampai Jibril itu disuruh mengecek surga itu seperti itu. Tidak mungkin orang masuk karena pagarnya itu sesuatu yang tidak kita sukai. Intinya apa? Sesuatu yang tidak sukai kalau kita memang benar-benar ke Allah, semuanya akan baik-baik saja sebenarnya. Kayak kita melakukan sholat, ya sudah, saya tidak menganggap dia itu kewajiban. Karena semakin orang ibadahnya berkualitas, itu bukan suatu hal yang wajib, malah kesenangan. Rasulullah mengerjakan itu bukan menganggap wajib. Bahkan bentuk syukurnya Rasulullah karena banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Apalagi umatnya ingin dekat kepada Rasulullah, maka disuruh memperbanyak sholat sunnah. Kalau memperbanyak sholat sunnah, berarti sholat wajibnya harus pasti dilakukan. Itu. Kemudian selanjutnya Jibril itu disuruh mengecek neraka. Ya Jibril idhab fandur ilaiha. Maka falamma khalaqallah. Jadi Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Jibril disuruh ngecek neraka. Idhab fandur ilaiha. Maka Jibril kau pergi ke neraka. Coba lihat di sana. Fahaffaha bisyahwat tsumma qala ya Jibril idhab fandur ilaiha fadha fanadhara faqala ay rabbi wa izzatuka laqad khasyitu ala yabqa ahadun illa dakhalaha. Saya takut orang yang ada di neraka itu dia akan kekal. Jadi kalau di surga takut orang itu enggak akan masuk sedikit pun karena kriteria itu. Karena kriteria yang sangat sulit kemudian dipagari oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Maka pentingnya umat Muhammad SAW mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Kalaupun amal kita minimal, masih berkualitas, ada syafaat yang mengkatrol. Maka kalau amal kita kurang sempurna, rahmat Allah lah yang paling kita harapkan. Karena kalau titik kesempurnaan amal itu sangat susah. Apalagi sudah menuju keikhlasan. Keikhlasan tuh khulus itu artinya murni. Untuk mendapat kemurnian itu susah. Maka satu-satunya jalan harapan kita adalah birahmatillah.
Itu. Bahkan sangat susah orang itu untuk bisa keluar lagi dari neraka. Karena kebahagiaan tuh nggak bakal masuk ke neraka. Sangat susah. Kenapa bangga terhadap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu harapannya syafaatnya. Apa yang kita lakukan mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita belum tahu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum mendetail apa yang dilakukan Rasulullah. Dengan kita meringankan lidah kita melafalkan Sallallahu Alaihi Muhammad, itu pun bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Walamma khalaqallahu ta'ala al-jannah wa dalla fiha thimara wa syaqqa fiha anharoha. Jadi kalau menciptakan surga itu, jadi semuanya kenikmatan itu akan mendekat. Jadi surga neraka itu hal yang gaib, tapi dibocorkan oleh Rasulullah karena itu adalah umat Muhammad. Maka ketika ada pohon, ada buahnya. Maka buahnya itu akan mendekat ketika kita menginginkan. Wadallaha thimar wa syaqqa fi anhar, maka kita dipermudah untuk bisa melihat atau menikmati sungai. Karena sungai di surga itu enggak sama dengan surga yang di sini. Misalkan di surga itu ada sungai Khomer, ada asal, ada madu, ada susu. Itu akan berbeda dengan yang ada di dunia. Nadhara ilahi faqala, maka ketika Allah menciptakan surga, Allah seraya berkata kepada surga, takallami, wahai surga ngomong kamu. Faqalat, jadi surga berkata, tuba liman rodita alaihi, ya beruntung orang-orang yang ridho kepada dia. Jadi beruntung Allah meridhoi kepada hamba-hamba yang dimasukkan kepada surga. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Wa izzati wa jalal la yujawiruni fika bakhil. Dengan kekuatanmu ya Allah, dengan keagunganmu, tidak akan masuk surga orang yang pelit. La yujawiruni fiki bakhil. Jadi enggak akan masuk surga, enggak akan masuk surga orang yang pelit, bakhil. Fala yasilu ilaiha bisalamin wa aman illal muflihun. Dan enggak ada bisa orang yang menyentuh surga itu dengan damai dan aman kecuali orang-orang yang beruntung. Maksudnya apa? Orang yang beruntung. Amal baiknya 50%. Amal buruknya 50%. Itu masuk surga atau belum? Maka yang 50-50, selama dia belum mendapat rahmat Allah dan persetujuan, maka dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi namanya Al-A'raf. Sampai dia diridhoi Allah, sudah kamu masuk saja ke situ. Inilah yang diridhoi Allah, yang masuk ke surga dengan rahmat dan keridhaan Allah. Jadi kalau mengandalkan amal kita tidak akan mungkin masuk ke surga. Dengan seperti ini kita bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian kita mendapatkan rahmatnya Allah. La yuflihu illal mu'minun, tidak beruntung kecuali orang yang beriman. Alladzina radhiyallahu anhum wa radu'an. Seperti tadi. Kalau semuanya ikhlas, dia berarti meridhoi apa yang menjadi keadaan dia. Untuk apa seperti itu? Agar Allah meridhoi kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka, Allah meridhoi kita, dan kita ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Itu. Ini berkaitan tentang hidayah yang tadi. Jadi kalau pengen rizkinya lancar, jangan rizki kemudian seneng. Biasanya kalau rizki dulu kemudian seneng, biasanya senengnya sebentar. Ntar 1 bulan lagi susah lagi. Habis sebulan seneng lagi. Setahun seneng terus kelihatan beli apa. Setelah itu susah lagi. Jadi kebahagiaan kesenangan tidak istiqomah. Maka ketika tahap yang ada di sini dilakukan, maka itu akan terus rizki itu akan mengalir. Min haitsu la yahtasib. Jadi sekarang harus dibalik ini. Ada uang kemudian senang. Ada uang senang, itu balik. Senang dulu baru ada uang.
Apa bisa? Susah. Susah berarti belum. Ibadahnya masih dagang. Jadi harus upah dia. Jadi kalau misalkan dia akan terus rezekinya lancar, jadi tidak boleh apa? Jadi nggak boleh harus nunggu banyak dulu. Harus bahagia dulu. Yang pertama hidayah itu sudah pasti nikmat dia. Sudah pasti. Tapi masih belum berupa materi, belum. Kemudian bahagia. Dalam keadaan karena apa? Rizki itu butuh daya muat, namanya load. Nih kalau istilah nih. Load. Lihat kalau ada mobil bak misalkan. Itu tulisannya daya muat. Nah, ketika apa yang ada di dalam diri kita itu luas, maka rizkinya itu pasti akan banyak. Ya, kalau apa yang ada di dalam diri kita itu luas, pasti rizkinya akan banyak. Tapi kalau sempit, kenapa tadi kadang susah, kadang senang. Jadi waktunya hanya sedikit saja mungkin senangnya. Setelah itu susah lagi. Karena masih salah, masih rizki dulu. Jadi masih ini dia. Masih rizki kemudian senang. Kalau ada ini saya senang. Jadi belum menyiapkan wadahnya dulu. Jadi yang ada di batin itu namanya wadah. Yang ada di hati ini wadah. Maka ketika dunia dimasukkan hati, dia akan rusak. Maka taruhlah dunia itu ada di atas tangan kita. Itu. Walamma kana al-in'am wal ikram al-ukhra fil jannah mutafawitan li ikhtilafi a'malin nas. Maka kenikmatan kemuliaan yang ada di surga, yang di akhirat itu bermacam-macam sesuai amal kita, sesuai pekerjaan kita. Iqtadu dzalika an takuna manazilun fil jannah aidon ala maratibin mukhtalifatin wa darajatin mutawafiyatin lidhira fadlul fadil wa sabqul kamil wa juhdil amil. Kenapa nikmat yang ada di surga itu tergantung kelas amalnya? Karena derajat kita yang ada di surga itu akan berbeda-beda tergantung amal kita di dunia. Untuk apa? Allah untuk menunjukkan lidhira fadlul fadil, itu untuk menunjukkan Allah yang memberi kelebihan. Allah mengangkat yang satu, Allah menurunkan yang lain. Kemudian orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang benar-benar mengharapkan keridhaan Allah. Maka di dalam surga itu bukan sama, bertingkat-tingkat. Paling rendahnya kenikmatan surga itu 10 kali kenikmatan dunia yang paling agung. 10 kali. Seperti apa orang itu bisa menilai dia mendapatkan kenikmatan surga yang paling rendah? Ada orang melewati sirot, tahu kan sirot? Yang tajamnya seperti pedang lah gitu. Dia sampai bergelantungan, tidak berjalan lancar, jatuh bangun. Tapi sampai orang-orang yang tipe seperti ini mendapatkan kenikmatan surga yang paling adna, yang paling rendah. Meskipun paling rendah masih 10 kali lipat dari kenikmatan yang ada di dunia. Itu. Maka bermacam-macamnya yang ada di surga itu, bermacam-macamnya amal untuk menunjukkan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang benar-benar memulai duluan, itulah yang mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadid darajat wa a'dhamuh yal firdaus. Surga yang paling tinggi apa? Surga firdaus. Jadi kalau mau minta itu surga yang paling tinggi, yaitu surga firdaus. Jadi kalau ada doa Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa inni a'udzu bikal minan nar wa ma qarraba 'alaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, saya minta surga. Maksudnya di sini surga firdaus. Dan minta apa yang mendekatkan saya terhadap surga ini dari pembicaraan dan amal saya. Dan saya berlindung kepada Engkau dari neraka. Dan apa yang Engkau dekat, dan aku juga berlindung dari apa-apa pembicaraan dan amal yang menyebabkan aku masuk neraka. Itu.
Jadi kalau yang minta surga ya surga Firdaus, karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Wal Firdaus a'laha darajatan wa fawqu arsyurah. Jadi setelah Firdaus di atasnya itu sudah arasnya Allah. Jadi di bawah. Jadi kalau atas ya. Kalau atas itu kalau bahasa Arab namanya ala, itu nempel dia. Tapi kalau fawqa itu tidak nempel. Jadi di atas Firdaus, di atas surga Firdaus itu ada namanya arasnya Allah, Arsyur Rahman. Wa minha tufjaru anharul jannah al-arba'ah. Walamma faqad amran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alnal jannah antas Allah al-firdaus, maka apa yang kita doakan, kita bukan hanya meminta surga, minta yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Wa bayyana lana sabila idraki ala hadid daraja wa tariqal wusul ila asyrafia wa abwabil irtiqa fiha wa apa amal apa saja yang kita bisa menyampaikan kita ke surga Firdaus. Apa saja? Di sini Rasulullah menyampaikan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa saja orang bisa masuk ke surga Firdaus ini. Yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Dia itu selalu wudu dalam kondisi yang tidak dia sukai, dalam kondisi dingin, malam-malam habis tidur hanya kencing saja, mau wudu juga akan dia merasa dingin. Nah, itu yang dia sukai. Isbagul wudu alal makarih. Dia menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak dia sukai. Jadi kita tidak batal wudu itu menjaga dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalkan serangan santet. Ya. Itu bisa bagian dari pertahanan kita. Kalau masih misalkan batal, masih belum langsung wudu, ya sudah. Yang penting kalau ada keleluasaan wudu saja. Untuk tahap awal kita melatih bisa terus wudu, ya sudah. Ketika yang kita sukai saja. Tapi yang paling sempurna, ketika dalam kondisi apapun kita tetap wudu. Ini yang dikatakan isbagil wudu alal makari, menyempurnakan wudu dalam kondisi apapun atau dalam kondisi bahkan kondisi yang tidak kita sukai, alal makari. Wa kathrutil khuta ilal masajid, yaitu orang yang senang sujud, jalan ke masjid. Wa kathrutul khuta, banyak melangkah ke masjid. Wa intidharu shalah ba'da shalah. Hidup itu sudah menunggu sholat satu ke sholat yang lain. Intinya apa? Selalu ingat sholat. Jadi kalau subuh kerja, duhur, berhenti sebentar, sholat. Kerja lagi sampai asar, terus begitu. Intinya tidak pernah melupakan itu. Sampai menganggap sholat itu bukan kewajiban lagi. Tapi yang dijalankan adalah kesenangan. Untuk menjaga, menghubungkan kita antara Allah. Untuk juga menjaga agar dunia kita selamat. Apa yang kita dapatkan dari dunia kita sebelum kita sholat, itu dijaga dengan sholat kita. Ibarat kita pengen nitip tuh. Jangan kira sholat tuh ingin mendekat, belum ke tahap itu. Sholat itu ingin kita nyambung, Bu. Apa yang kita dapatkan sebelumnya istilahnya mau kita titipkan ke Allah. Bukan hanya secara zahir fisiknya, apa yang kita dapatkan misalkan yang sebelumnya dapat 1 juta. Itu kalau kita disampaikan ke Allah titip, tambahkan dengan keberkahan yang ada di 1 juta. Keberkahan itu menambah kebaikan kepada uang yang 1 juta yang kita dapatkan sebelum sholat. Dan terus seperti itu. Setelah asar, maghrib, isya subuh, terus seperti itu. Maka intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Itu yang masuk ke surga Firdaus. Wa min tilkal abwab, dan orang-orang yang masuk ke pintu-pintu itu al jihadu fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang menegakkan kalimat Allah. Orang yang berjuang, yang mengajarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya al-jihad fisabilillah. Kalau dulu ada perang, kalau sekarang tidak ada perang. Perangnya kita ya seperti ini. Menyampaikan seperti ini. Dalam kondisi apapun kita tetap istiqomah seperti ini. Wa hifdzul Quran ma'a mulazamati wa tilawati. Sering membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa hafal. Syukur-syukur bisa mengamalkan. Maka ini yang saya terangkan tadi ini dari Quran nih semuanya. Tips seperti ini. Jadi bahagia dulu baru rizkinya lancar. Kalau bahagia dulu rizkinya lancar, dia tidak akan tergantung hatinya ke dunia. Bahkan dunia akan mengikuti dia. Kata guru saya, kalau orang sudah seperti ini, dia akan
dijamin Allah sudah. Dunianya apapun akan dijamin Allah. Itu sudah. Ini semuanya dari Quran ini semuanya. Inilah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling simpel adalah, yang paling murah apa yang kita lakukan isbagul wudu tadi. Jadi bisa terus kita lakukan. Kalau masih belum, misalkan ya sudah bertahap saja. Kemudian wa kalimatan thayyibatan turdillah wa rasulah yatakalam biar rajul min ridwanillah la yulqalahu balan. Jadi orang mengucapkan sesuatu tidak melihat tempat, berzikir maksudnya. Mau dalam kondisi apapun, dalam kondisi road, mau bagaimana, tidak melupakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu perkataan kalimat yang baik-baik, yaitu mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Dengan kita berzikir. Wa sabrun jamil ala balain makrubin azim. Jadi dia bertahan terhadap sesuatu yang tidak mengenakkan. Makanya pentingnya bahagia dalam kondisi apapun itu penting. Agar rizki tetap lancar dalam keadaan apapun. Maka nggak ada istilah rizki itu nggak ada yang seret, Bu. Nggak ada. Kitanya aja yang seret. Pikiran kita yang seret. Hati kita yang seret. Maka rizki nggak ada yang seret. Semuanya sudah pada takarannya. Allah menyiapkan di mana kita harus naik. Ya Allah akan menaikkan. Kalau ada jalan menuju kerendahan, ya Allah akan rendahkan karena amal kita. Itu. Wa qad ikhtasalla subhanahu wa ta'ala ba'dun nas bi darajatin muayyanatin la yanu ghairuhum wa la yudrikuhu illa man amila bi amalihim. Maka Allah menyiapkan sesuatu semuanya itu untuk menaikkan semua. Enggak ada istilah pilih kasih. Semua tergantung amalnya. Maka orang yang sudah melakukan ini akan diwariskan kepada anak cucunya. Kenapa anak cucunya bisa tiba-tiba langsung sejahtera? Yaitu sudah dilakukan oleh kakek moyongnya sebelumnya. Sudah dilakukan itu. Maka ini bisa diterapkan atau diwariskan kepada anak cucu kita. Maka ketika mewariskan kesolehan, yang dikubur juga akan bahagia. Akan kecipratan juga. Maka inilah investasi atau barang atau bekal yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi kuat dan agar kita selalu bahagia dan selalu senang. Intinya apa? Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau umatnya itu susah, tidak mau umatnya itu sedih, tidak mau umatnya itu sengsara. Maka dijelaskan semua yang tidak bakal kita ketahui hanya dengan pengetahuan kita, maka disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai surga dan mengenai neraka. Kenapa kita yang gaib itu harus yakin? Ya ini Rasulullah membocorkan pengetahuan ini karena kita adalah umat Muhammad, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ada adalah alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kenikmatan ini. Kalau kita tidak dikasih petunjuk oleh Allah, maka kita akan tersesat selama-lamanya. Maka kita tidak akan meraih kesenangan surga, baik surga di dunia atau surga di akhirat. Maka semuanya yang dikatakan ini adalah alhamdulillah terus. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillah, ini bagian dari zikir, melafalkan zikir. Selama kita melafalkan dalam kondisi apapun, tidak melihat waktu apapun, maka inilah kita seolah-olah menitipkan sesuatu. Apa yang kita lakukan titip. Jadi seolah-olah kita mendoakan anak kita, orang tua kita, agar apa? Mereka dijaga. Agar semuanya bahagia dunia dan akhirat. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.